Dalam sejarah riwayat di Indonesia atau di banyak negara lain, boleh dikatakan tidak ada satupun peristiwa kekerasan massal yang melampaui wilayah yang besar dan berlangsung berbulan-bulan tanpa peran negara. Di versi yang satu adalah terjadinya misalnya ketakutan kebangkitan misalnya PKI dan pembubaran sejumlah acara yang dianggap bisa membangkitkan PKI. Jadi ini konflik-konflik horizontal antara PKI dan non-PKI. Atau sebaliknya, yang sama rancunya adalah upaya-upaya untuk menggalang solidaritas yang levelnya individual. Udahlah, yang sudah ya sudah, kita bersatu dari anaknya ini, dari saya hormat dan salut dengan mereka. Tapi itu masalah individual. Persoalan yang kita harus angkat ini harus kita bedakan. Ada masalah-masalah individual, ada masalah-masalah organisasi, ada masalah-masalah politik, dan pada tingkat tertinggi adalah masalah negara dan antar negara. Sampai-sampai kadang-kadang untuk sekedar memprovokasi perdebatan, saya katakan, saya itu nggak keberatan orang rasialis. Saya anggap rasisme itu seperti lalat atau debu kalau saya dimakan. Mengganggu tapi tidak akan membunuh. Kalau negara nggak ikut-ikut, kalau tentara bersikap profesional, paling banter rasisme itu terjadi seperti sekarang anti Ahok. Saling ejek, Facebook, ya gitu-gitu aja. Nggak ada toko dibakar, nggak ada rame-rame begitu. Hal yang sama, sekali lagi saya perhatikan terjadi pada masalah 65. Saya sekali lagi tidak menyangkal, ada konflik pada level lokal itu, pada antar warga. Tapi kalau Anda berhenti pada level itu, nomor satu, Anda sudah membebaskan negara dari pertama kegagalannya, dan kedua, barangkali kejahatannya ketika terlibat dalam kekerasan itu. Dan Anda mengalihkan tanggung jawab itu pada sesama warga yang terus-menerus saling membenci, yang terus-menerus saling mencurigai. Sejarah panjang membongkar dusta tentang 1965. Ditulis oleh Ariel Haryanto. Sejak puluhan tahun lalu, setiap kali ada buku baru atau film baru atau novel baru tentang 1965, akan selalu ada godaan dari pembuatnya atau pendukungnya untuk membuat klaim karya ini breaks the silence, memecah kebisuan. Seakan sebelumnya yang ada cuma silence, kebisuan. Tak atau kurang ada etika untuk menghargai karya serupa yang mendahulunya. Setelah karya yang paling belakangan dianggap breaks the silence, seakan-akan silent dengan sendirinya berakhir dan tidak akan menyergap lagi. Sampai kemudian ada buku, novel atau film yang lebih baru dan seterusnya. Seandainya ada yang peduli demi catatan sejarah, mungkin ada baiknya bila dikemukakan bahwa upaya menggugat propaganda dan dusta resmi pemerintah tentang apa yang terjadi di Indonesia tahun 1965-1966 punya sejarah yang panjang. Bukan baru belakangan saja, juga tidak hanya dilakukan orang-orang asing dalam bahasa asing, tetapi juga oleh orang-orang Indonesia sendiri dalam bahasa nasional dan diterbitkan secara resmi di Indonesia sendiri. Pada tahun 1990, majalah Tempo membuat liputan utama tentang berbagai versi sejarah 1965 yang beredar di mancanegara, termasuk yang bertolak belakang dengan versi resmi dari pemerintah yang menuduh dan pemberontakan PKI yang kemudian memicu berbagai kekejaman.
Dalam laporan ini ada versi yang jelas menuduh tentara dan Presiden Soeharto terlibat. Menurut Eril Haryanto, laporan itu merupakan liputan utama Tempo yang ke-7 kalinya, bukan pertama kali, tentang topik yang sama. Dalam edisi sebelumnya, Tempo hanya mendaur ulang versi propaganda penguasa. Tahun 1994, Wimanjaya Kaliotohe menerbitkan sebuah buku dalam 3 jilid berjudul Prima Dosa. Isinya menuduh Presiden Soeharto melakukan kudeta tahun 1965. Pada tahun yang sama, 1994, Mane Sopian, ayah aktor tenar Sopan Sopian, menerbitkan buku Kehormatan bagi yang Berhak. Pada intinya, buku ini membantah tuduhan pemerintah Orde Baru dengan menunjukkan bahwa Presiden Soekarno sama sekali tidak bersalah dalam gejolak tahun 1965. Dan pemerintah Amerika Serikat berada di balik peristiwa berdarah itu. Tahun 1995, autobiografi memoir Oi Jutat, pembantu Presiden Soekarno, diterbitkan dengan bantuan Pramoedya Anantatur dan Stanley A. Prasetyo sebagai penyunting. Salah satu bagian terpenting dari buku ini adalah kesaksian Oi sebagai anggota tim pencari fakta yang dikirim Presiden Soekarno untuk menyelidiki pembunuhan di bulan-bulan akhir tahun 1965 di Jawa, Bali, dan Sumatera. Kisahnya jauh berbeda dari apa yang selama ini dipropagandakan pemerintah. Bisa dibayangkan bagaimana gemparnya publik pada waktu itu, di saat Orde Baru masih sangat berkuasa, menyambut berbagai terbitan itu. Namun hingga hari ini, propaganda resmi Orde Baru masih tetap menjadi acuan resmi di sebagian besar lembaga dan kehidupan sosial. Bukan berarti tidak ada perubahan ke arah perbaikan, tetapi perubahan itu tidak baru terjadi setahun atau 2 tahun belakangan ini, dan tidak terjadi secara menyeluruh dan segera. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.